Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video pembelajaran jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, dalam mata kuliah Manajemen Tenaga dan Mesin Pertanian untuk bab pertama, yaitu pendahuluan tentang manajemen tenaga dan mesin pertanian. Bersama saya, Siti Suharyati. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu merencanakan implementasi atau penerapan tenaga atau energi dan mesin pertanian secara efektif dan efisien. Kemudian untuk subcapaian pembelajaran dalam video kali ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan fungsi manajemen dalam pengembangan tenaga dan mesin pertanian. Manajemen tenaga dan mesin pertanian memiliki 3 istilah yang saling berkaitan. Yang pertama itu adalah manajemen. Dari sisi bahasa, manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu to manage, yang artinya mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Kemudian yang kedua itu adalah tenaga pertanian. Yang dimaksud di sini adalah semua tenaga atau energi yang digunakan untuk kegiatan budidaya pertanian. Kemudian yang ketiga itu adalah mesin pertanian, yaitu semua alat atau mesin yang digunakan dalam kegiatan pertanian. Dalam pendahuluan ini ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah definisi dari manajemen tenaga dan mesin pertanian. Kemudian yang kedua, keterampilan manajerial bagi manajer mesin pertanian. Dan yang ketiga adalah peranan alat dan mesin pertanian yang diberikan adalah perusahaan atau industri. Tapi sebenarnya siapa saja yang membutuhkan manajemen itu adalah setiap orang dan semua kegiatan yang diorganisir. Kenapa mereka membutuhkan manajemen? Karena tanpa manajemen semua usaha itu akan sia-sia dan pencapaian tujuan itu akan lebih sulit. Kemudian alasan dibutuhkannya manajemen dalam suatu kegiatan yang diorganisir, itu yang pertama itu adalah untuk mencapai tujuan baik secara pribadi maupun secara organisasi. Kemudian yang kedua itu adalah untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang mungkin saling bertentangan atau berbeda. Kemudian yang terakhir itu adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Para ahli ekonomi banyak mendefinisikan manajemen, tetapi di sini akan kita ambil 2 definisi dari manajemen. Yang pertama adalah definisi manajemen yang diberikan oleh Mary Parker Follett. Mary definisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kemudian definisi yang kedua itu adalah definisi yang diberikan oleh James Stoner. James mendefinisikan manajemen sebagai proses pengorganisasian, pengerahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dari kedua definisi manajemen ini dapat disimpulkan bahwa manajemen itu merupakan seni dan proses. Manajemen sebagai seni artinya kemampuan atau keterampilan pribadi. Kemudian manajemen sebagai proses itu merupakan cara sistematis untuk melakukan pekerjaan. Definisi juga dapat dinyatakan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pelaksanaan fungsi-fungsi yang terdiri dari fungsi perencanaan atau planning, kemudian fungsi pengorganisasian atau organizing, kemudian fungsi penyusunan personalia atau kepegawaian atau staffing, fungsi pengarahan dan kepemimpinan atau leading, dan yang terakhir fungsi pengawasan atau controlling. Kemudian istilah yang kedua itu adalah tenaga pertanian. Tenaga pertanian itu adalah semua energi yang digunakan di bidang pertanian. Energi yang digunakan di bidang pertanian itu meliputi energi manusia atau tenaga manusia. Ini contoh di gambar ini adalah penggunaan tenaga manusia untuk
memberantas gulma dengan alat manual. Kemudian energi yang lain itu adalah energi atau tenaga hewan. Biasanya yang digunakan itu ada sapi, kemudian kerbau, kemudian kadang juga kuda. Contoh di gambar ini ada penggunaan kerbau untuk mengolah tanah. Kemudian yang ketiga itu ada energi angin. Contoh di gambar ini adalah penggunaan energi angin untuk mengolah gandum. Kemudian yang ketiga itu adalah energi air. Di gambar ini adalah contoh penggunaan kincir air dengan memanfaatkan aliran air untuk menaikkan air. Biasanya dipakai untuk mengaliri lahan yang letaknya lebih tinggi dibanding sumber air atau sungai. Kemudian sumber energi yang digunakan di bidang pertanian itu sekarang saya kira cukup banyak sekali penggunaannya, terutama untuk off-farm, jadi penggunaan di luar lahan, biasanya di gudang atau di pabrik pengolahan hasil pertanian itu menggunakan energi listrik ya, jadi pakai motor listrik atau langsung menggunakan aliran listrik. Misalkan saja penggunaan listrik untuk pengeringan atau menggerakkan alat mesin seperti itu. Kemudian contoh penggunaan energi yang lain itu ada penggunaan energi bahan bakar atau energi kimia, yaitu penggunaan motor bakar. Motor bakar ini bisa dalam bentuk motor bakar seperti diesel yang dipakai untuk memompa air, atau bisa juga dalam bentuk traktor ya. Traktor itu merupakan motor bakar yang dipakai untuk menggerakkan alat pengolah tanah di lahan. Kemudian istilah yang ketiga itu adalah mesin pertanian. Di mesin pertanian itu adalah mesin-mesin yang digunakan untuk mencapai tujuan peningkatan produksi dan efisiensi, baik itu efisiensi waktu, efisiensi tenaga, maupun efisiensi biaya dalam usaha atau kegiatan di bidang pertanian. Mesin pertanian ini meliputi mesin penyiapan lahan seperti alat pengolah tanah, baik alat pengolah tanah primer maupun sekunder. Contoh di sini ada alat pengolah tanah dalam bentuk bajak putar ya. Bajak putar ini bisa dipakai untuk pengolahan tanah primer maupun sekunder. Kemudian yang kedua itu mesin penanam, baik itu mesin penanam padi, mesin penanam jagung, dan lain sebagainya. Ini contoh di gambar ini adalah mesin penanam padi bibit atau rice transplanter. Kemudian mesin pemeliharaan tanaman seperti alat mesin pengendali hama, alat mesin pengendali gulma, dan sebagainya. Contoh di gambar ini adalah power weeder untuk mengendalikan gulma di lahan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah alat mesin pemanen, baik alat mesin pemanen padi, alat mesin pemanen kentang, alat pemanen buah maupun yang lain. Dan contoh di gambar ini adalah alat pemanen padi tipe combine, jadi combine harvester atau rice combine harvester. Kemudian yang lain atau yang terakhir itu adalah alat mesin yang digunakan dalam kegiatan pasca panen. Ini sangat luas, baik terdiri dari alat mesin penyosok padi, alat mesin perontok padi, alat mesin perontok jagung, alat mesin pemipil, alat pengering, atau contoh di sini adalah alat grading, jadi untuk sortasi buah. Manajemen mesin pertanian akan memberikan hasil yang optimum apabila kinerja ekonomi dari seluruh sistem mesin dapat memberikan nilai tambah terhadap produk dan proses melebihi dari biaya operasi yang sudah dikeluarkan. Kinerja ekonomi dari manajemen mesin pertanian ini terdiri dari kinerja mesin, kemudian kinerja tenaga atau energi, dan yang terakhir itu adalah kinerja operator. Dan ketiga kinerja ini akan saling berkaitan untuk memberikan hasil yang optimum. Keterampilan manajerial bagi manajer tenaga dan mesin pertanian. Yang pertama, manajer tenaga dan mesin pertanian itu harus bekerja sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari fungsi perencanaan atau planning, kemudian fungsi pengorganisasian, kemudian fungsi penyusunan personalia atau staffing, kemudian yang keempat fungsi pengarahan dan kepemimpinan atau leading, dan yang kelima fungsi pengawasan atau controlling.
Kemudian manajer tenaga dan mesin pertanian juga harus memiliki keterampilan manajerial agar diperoleh hasil yang optimal. Keterampilan ini meliputi yang pertama keterampilan teknis atau technical skill, kemudian yang kedua itu ada keterampilan kemanusiaan atau human skill, yang ketiga ada keterampilan konseptual atau conceptual skill, dan yang keempat itu adalah keterampilan desain atau design skill. Keterampilan manajerial yang pertama yaitu keterampilan teknis atau technical skill itu merupakan keahlian atau pengetahuan dalam suatu kegiatan yang melibatkan metode, proses dan prosedur, serta memerlukan teknis dan alat khusus. Misalnya seorang mekanik membutuhkan alat, oleh karena itu manajer atau supervisornya harus mengetahui dan mempelajari berapa jumlah alat yang dibutuhkan atau digunakan oleh mekanik. Kemudian yang kedua itu ada keterampilan kemanusiaan atau human skill. Ini merupakan keterampilan dalam melakukan hubungan antara manusia satu dengan yang lain seperti usaha kerjasama, kelompok kerja, penciptaan kondisi di mana orang merasa aman dan bebas berpendapat. Keterampilan ini sangat dibutuhkan untuk menjalankan suatu usaha karena dalam suatu usaha biasanya terdiri dari berbagai keinginan atau keragaman keinginan, pengetahuan, keterampilan, dan pemikiran yang berbeda-beda dari manusia. Yang ketiga itu adalah keterampilan konseptual atau conceptual skill, yaitu kemampuan untuk melihat gambaran secara menyeluruh mengenai elemen dari suatu situasi dan mengerti hubungan antara elemen-elemen tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah keterampilan desain atau design skill. Keterampilan ini merupakan kemampuan untuk memecahkan masalah dengan suatu cara tertentu sehingga dapat menguntungkan organisasi tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah peranan alat dan mesin pertanian. Alat dan mesin pertanian itu dirancang sedemikian rupa tujuannya untuk memudahkan pekerjaan petani dalam usaha taninya dan menjadikan kegiatan bertani menjadi kegiatan yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, penerapan alat dan mesin pertanian itu diharapkan dapat memberikan keuntungan maksimum terhadap bisnis pertanian. Sehingga untuk aplikasi mesin pertanian itu akan memberikan keuntungan seperti meningkatkan produktivitas lahan dan tenaga kerja, kemudian menjaga ketepatan waktu operasi, perbaikan kondisi kerja, meningkatkan pendapatan petani atau kalangan industri, meningkatkan keamanan kerja dan kebanggaan petani atau kalangan industri, mengurangi kehilangan hasil atau losses. Kemudian ini tujuan akhirnya yaitu meningkatkan mutu produk. Demikian tadi materi pendahuluan untuk kuliah manajemen tenaga dan mesin pertanian. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat bertemu di video pembelajaran selanjutnya.